Ini ada apa? Ya tumben. Kata Nabi, baru saja guru besarku malaikat Jibril alaihissalam tengah berdoa kepadaku. Jadi malaikat Jibril yang ngedoain, Nabi yang ngaminin. Kira-kira ini doa meleset apa kagak? Sahabat bertanya, apa doanya nih malaikat Jibril? Sehingga ketika selesai sholat tuh langsung malaikat Jibril berdoa. Kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah seorang hamba di bulan suci Ramadan nanti kalau masih ada anak yang durhaka sama orang tua. Jadi kalau kita masih punya orang tua, kita punya salah sama orang tua, kita ini jadi anak durhaka sama orang tua, buru-buru minta maaf. Kadang kan kita begitu ya, egonya tinggi. Sama orang tua udah gede kayak gini masih ngelawan aja. Gue bisa bilangin ya, orang tua salahnya aja bener, apalagi benernya. Kita ini bagaimanapun pasti jadi anak, belum tentu jadi orang tua. Udah pasti kita jadi anak, tapi belum tentu jadi orang tua. Tapi kalau saya lihat nih semuanya udah jadi orang tua. Saya nggak bilang nenek-nenek, enggak. Jadi kalau kita masih punya salah, punya dosa sama orang tua, buru-buru minta maaf sebelum puasa kita nggak diterima. Percuma kita terawih selama 1 bulan Ramadan, puasa kita 1 bulan Ramadan, tadarus kita itu nggak bakal diterima kalau kita masih punya dosa sama orang tua. Makanya orang dulu nih orang dulu nih, saya ngomong orang Klender lah. Itu kalau orang Klender itu kalau mau menjelang puasa itu ada munggahan istilahnya. Datengin ke rumah orang tua demennya apa? Orang tua demennya sayur pucung bandeng, bandengnya dari cilincing. Ada bu orang tua yang agak mau bandeng yang lain kecuali bandeng cilincing. Karena bandeng cilincing itu udah gede-gede kagak bawa lumpur. Tuh, bawain orang tua. Mau puasa, mau munggahan tuh bawain. Kedemenan orang tua apa tuh? Kadang kan orang tua kagak minta apa-apaan. Coba jadi kita orang tua biar udah pada punya anak, orang tua anak kita datang ke rumah kita minta maaf mau puasa, nggak bawa apa-apa, dia datang kita girang ya. Apalagi dia bawa gawanan kiri kanan tuh. Bapak Omar kan saya lihat tuh kalau rumah orang tuanya buat ngangkut beca. Itu apaan aja namanya, beras, kopi, teh, macem-macem tuh. Jadi tuh orang itu nggak ada hadisnya, nggak ada, tapi itu cara. Orang tua kita girangin tuh udah seneng. Jangan pun kita bawa yang lain, kita datang aja nih minta maaf, orang tua mah udah girang banget. Nggak perlu kita harus bawa yang macem-macem. Kita minta maaf aja, kita akuin kesalahan kita, ya orang tua udah girang. Makanya kata malaikat Jibril doanya begitu, jangan diterima, ya Allah. Nah terus bagaimana kalau orang tua kita nggak ada? Nah ini nih rohan. Orang tua kita nggak ada, orang tua kita udah meninggal nih. Ya, kita kirimin arwah. Apung apa setahun sekali kita kagak mau bacain Fatihah buat orang tua kita. Jangan kita ambil warisannya doang, peninggalannya doang, tapi doanya kepada orang tua kita nggak jalanin. Kalau di sini saya yakin orang-orangnya mah tiap waktu doain orang tuanya. Kelihatan. Jadi kalau orang tua kita nggak ada tuh, kita bacain Fatihah. Nah makanya orang-orang ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama mutaqaddimin,
Itu kalau mau menjelang bulan suci Ramadan ada istilahnya roahan. Padahal kan roahan itu bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban itu bulan yang suka dilupain sama umat Nabi. Orang lebih kenal bulan Roah daripada bulan Sya'ban. Bener apa enggak? Bulan Sya'ban itu ya bulan Roah. Karena orang-orang dulu di bulan Sya'ban ini pada bikin roahan, kirimin arwah buat orang-orang tua kita yang udah nggak ada. Ya Allah Bu, kalau ibu baca di dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafili, itu orang tua kita tuh di alam barzah itu lagi cengap-cengap atau cengap-cengap. Ibaratnya dia lagi di laut, dia lagi tenggelam. Gimana sih rasanya orang tenggelam? Yang dia butuhin apa? Yang dia butuhin apa kalau orang lagi tenggelam? Ban mobil bekas. Ini orang lagi tenggelam, lagi kanyut. Nih, gua kasih emas 1 kilo. Kira-kira diterima apa kagak? Lah nggak bakalan diterima. Coba kita kasih ban mobil bekas tuh, pasti diterima. Apa artinya? Orang tua kita yang di alam barzah itu lagi nungguin kita. Ya Allah, mana anak gua yang bacain Fatihah ya? Mana anak gua yang doain gua ya? Lagi nungguin kita nih di bulan Roh ini. Kirimannya mana? Nah kita di bulan Roh kagak mau baca. Apa istilahnya, nggak mau ngeroahin orang tua kita. Orang tua kita yang udah ngelahirin kita, bertaruh antara hidup dengan mati, kemudian ngasih makan kita, nyekolahin kita, ngedidik kita. Nggak sanggup kita membalas jasanya. Nggak bakalan sanggup. Yuli juga biar katanya bikin makanan yang enak lah, orang tua belum sanggup untuk membalas jasanya. Nggak ada orang yang sanggup membalas jasanya. Makanya Wais Al-Qarni itu pengen ngebalas jasanya. Itu ibunya dia gendong dari Mesir untuk melaksanakan ibadah haji. Dia gendong. Wais Al-Qarni itu seorang anak yang kagak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Terkenal di langit, namanya masyhur, Wais Al-Qarni, anak yang soleh. Itu kerjaannya dagang di pasar. Itu kalau siang pulang, ibunya disuapin, dimandiin, dia balik lagi ke pasar. Begitu disuapin, dia kagak pikirin tuh keluarganya, dia pikirin ibunya. Bahkan dia gendong untuk melaksanakan ibadah haji dari Mesir menuju Saudi Arabia, Mekah, Madinah. Ada orang sini yang gendong emaknya lagi sakit. Hah? Coba saya lihat mukanya, mana yang gendong emaknya? Nggak ada. Nggak ada. Itulah Wais Al-Qarni itu sampai sedemikian rupa belum bisa membalas jasa orang tua. Makanya nih bulan roahan, kita roahan orang-orang tua kita yang udah gak ada, guru-guru kita, ya. Ini biar orang tua kita yang di alam barzah, alhamdulillah dikirimin nih. Ya Allah, Bawawa udah ngirimin orang tuanya nih. Girang banget tuh orang tua tuh. Girang banget. Lu bener-bener. Lah Komar dapat arisan di girang yang minta ampun. Ntar ke warung Madura. Lah apalagi orang tua kita yang di alam barzah itu nungguin kita nih. Kan sering saya sampaikan ke Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Itu kata Allah. Ini kata Allah nih, itu orang yang di alam barzah, yang di kuburan, itu minta sama Allah, ya Allah bangkitin saya sekali aja, sesaat aja, sebentar aja ke dunia. Dia pengen ibadah, dia pengen sedekah, dia pengen ngaji,
Di kita yang udah ngaji, yang hidup masih ada di dunia, kagak mau kita ngaji, nggak mau kita sedekah, nggak mau kita ibadah. Jangan sampai kalau udah di alam barzah kita pengen balik lagi ke dunia, nggak mungkin. Makanya sebelum masuk alam barzah, puas-puasin kita ibadah. Itu di bulan Rauh tuh. Jadi orang tua kita ini di bulan Sa'ban ini lagi nungguin kita nih, ya. Ini bagi orang tua yang udah nggak ada. Kalau yang ada ya datengin dah, datengin, ya, datengin, ya senengin kek, ajak kemana kek tuh orang tua, ajak makan kek, ajak apa kek gitu. Ya jangan bulan Rauh doang, maksudnya paling tidak setahun sekali. Makanya tradisi orang Indonesia itu ada istilah nyekar, ya. Ini minggu besok rame nih kuburan. Kuburan tuh rame. Iya. Wilok ngapa kita setahun sekali ke kuburan orang tua kita, cuma datang bawa seplastik kembang sama air mawar. Ada mampu kita datengin tuh, ya. Selain kita sudah nanti insya Allah kita bacain Rauh bareng-bareng, kita datengin juga kuburannya. Ya, ngomong dah gitu. Jangan kita kan kalau datang, kalau bisa mendoakan orang tua itu setiap waktu, setiap saat. Agar kenapa? Agar orang tua merasa senang, bangga dan bahagia. Awaladin solihin yada'u lahu, kata Nabi. Orang tua itu bangga itu ketika dia meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah yang doain. Dia mau kagak bangga kalau punya anak jadi pejabat, jadi presiden, jadi anggota DPR, jadi anggota DPRD. Nggak bangga. Dia bangga, ini orang tua kita yang di alam barzah, kalau anak-anaknya mendoakannya. Mahal apakah enggak itu kita doain? Enggak. Coba kalau ibu bikin roahan di rumah masing-masing, Bu Jisum bikin roahan, Komar bikin roahan, Bu Tina bikin roahan, lah kan mahal, kagak cukup 200.000. Cukup kagak 200.000? Lah kagak cukup. Kalau ini kan kagak, cuma modal semur jengkol patungan rame-rame. Apaan? Udah patungan kita ini buat ngeroahin orang tua, kita patungan. Lah kan murah. Udah jalannya Allah kasih, caranya dikasih, juga nggak sampai mahal kita ngeluarin buat orang tua kita. Buat orang tua kita nggak mahal. Makanya dari kita kirimin arwah orang-orang tua kita. Jadi Allah nggak akan menerima amal ibadah seorang hamba di bulan suci Ramadan kalau masih ada anak yang durhaka sama orang tua. Ada nggak yang orang tuanya masih ada ini? Ada nggak? Nani masih ada tuh. Datengin Nani. Iya kan ada anak persebelahan, biasanya bontot sama orang tua jadi satu rumahnya gitu. Tapi orang tuanya kagak diperhatiin, nggak diperhatiin. Orang tuanya udah makan apa belum, orang tuanya udah mandi apa belum, orang tuanya punya duit apa kagak, nggak diperhatiin tuh. Tapi kalau orang sini mah orang sering pada ngaji, pada paham udah. Orang tuanya mah dibombong banget kali. Nanti dibombong. Iya, diapain aja deh, dikasih apa aja. Itu dibombong namanya. Diangon kalau kata kambing mah. Nah itu yang pertama. Jadi dosa anak durhaka itu nggak bakalan diterima puasanya oleh Allah. Karena ibadah puasa itu Allah yang langsung, kecuali ibadah-ibadah yang lain. Nah yang kedua,
doa malaikat Jibril alaihissalam, ya Allah jangan engkau terima amal ibadah seorang hamba di bulan suci Ramadan kalau masih ada perselisihan antara laki anu bini, sama suami sama istri. Kalau pada berantem mulu, pada marah-marah mulu, nggak bakalan diterima. Makanya minta maaf. Memang nggak biasa gitu Pak Ustadz. Hah? Sudah biasa gitu kita nyanyi, tapi kan nggak sampai nggak ngomong gitu. Iya, pokoknya mau masuk bulan suci Ramadan kita minta maaf. Bu, saya tanya, banyakan salah suami apa istri? Istri. Tuh, Ini saya tanya jujur ya ngomong. Jujur saya Pak Ustadz. Banyakan salahnya istri apa suami? Istri. Tergantung. Dia digantung Pak Ustadz. Tergantung. Kalau Bu, ini saya kasih tahu ya. Ini kata Nabi, jangan kata saya ya. Ini kata Nabi. Ayyumam ra'atit madat an aradi ila dakhalatil jannah. Apabila ada seorang istri meninggal dunia, puasanya cukup, sedekahnya cukup, sholatnya cukup, ibadah hajinya cukup, meninggal dunia suami ridho, pintu surga udah dibuka. Tapi sebaliknya, apabila seorang istri meninggal dunia, puasanya cukup, sholatnya cukup, ibadahnya cukup, suami belum ridho, pintu surga belum dibuka, masih ditutup karena suaminya belum ridho. Suami yang kayak apa Pak Ustadz? Mewakili Pak Ustadz. Ini saya kasih cerita lagi sejarah. Ibu kenal Siti Muti'ah? Siti Muti'ah itu seorang istri yang didoakan oleh Nabi masuk ke dalam surganya Allah. Hidup pada zaman Rasulullah. Bahkan Siti Fatimah suruh belajar sama Siti Muti'ah. Dan singkat cerita begini kan, Siti Muti'ah ini orang kaya, ya. Terus udah kaya cakep. Mudah. Ya kalau cakep ya cantik. Terus lagi solehah. Mudah. Terus lagi taat sama suami. Lengkap banget. Ya. Paket lengkap. Nah ini suaminya, nah ini masalahnya nih. Ini suaminya udah jelek, pesek, pendek, hitam, Kere. terus suami ini tukang marah-marah, temperamental. Jadi satu ketika Siti Fatimah datang kepada Siti Muti'ah, wahai Siti Muti'ah, saya ini disuruh belajar kepada engkau. Saya disuruh belajar kepada engkau. Gak apa-apa kalau penutupan rada lama, gak apa-apa ya. Ini penutupan. Nah ketika itu Siti Muti'ah mengajarkan kepada Siti Fatimah, apa sih amalannya sehingga saya disuruh belajar kepada engkau? Kata Siti Fatimah. Siti Fatimah ini putri Rasulullah, Putri. anak daripada Nabi dengan Siti Khadijah. Apa sih amalannya? Saya pengen tahu nih. Nah, kan biasanya kan kalau orang cakep, kalau punya laki kayak begitu udah jelek, pendek, ngadat mulu, marah-marah mulu kan ditinggalin pasti ya. Pasti itu. Iya. Marah-marah mulu, laki, gue tukerin ojek juga. Tapi Siti Muti'ah enggak ada di sini orang yang kayak Siti Muti'ah, udah cakep, kaya, solehah, taat sama laki. Enggak ada, saya jamin di dunia itu enggak ada. Punya laki jelek, adatnya rada kebanyakan, marah-marah. Kata Siti Muti'ah, kalau kau ingin belajar sama saya, amalan saya emang enggak ada. Pengen tahu apa sih amalannya? Kata Siti Muti'ah, kalau lakinya pulang dagang dari pasar, itu sebelum masuk, itu dari ujung kaki sampai ujung rambut dielapin.
Oka sama laki begini kok kagak? Bagaimana mau dibiarin menabi? Ya iya, laki pulang masa bodoh aja. Nah, laki pulang assalamualaikum, lu kayak tamu aja ke assalamualaikum gitu. Itu sebelum masuk suaminya si Timothy itu yang jelek, pesek, pendek, hidup lagi. Itu dari ujung kaki sampai ujung rambut dilapin kakinya. Ya kalau gitu nggak nyanggup ya begitu. Maka kan saya bilang di kampung Kobak mah kampung Siluman kagak ada kayaknya. Nah kemudian setelah itu apa lagi? Nah setelah dia bersihin tuh ya dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu laki yang jelek, pesek, pendek hidup lagi. Kemudian dia siapin makan, dia suapin. Geli banget ya, geli banget. Kok geli banget. Ada ini laki kita yang pulang dari kantor apa pulang dagang yang kita suapin. Wah ada. Iya. Paling kata laki kita nih pulang nih. Saya kasih tahu begini, begitu pulang nih ngaji nih, laki malam ntar kita suapin. Paling kata laki kita lalu membekasin. Dan makanya amalan-amalan begini berat jarang yang kita miliki. Bagaimana kita mau didoain oleh Nabi sebagai istri yang soleh? Ya kalau kita punya suami yang soleh, pantes. Iya. Ini yang punya suami yang apa? Yang sempurna ya, yang ganteng, yang kaya, yang macam sempurna lah. Dan mungkin kita begitu kan nggak ada. Tapi sebaliknya kalau kita punya laki yang kayak begitu tadi tuh, ngadat mulu, saya rasa mah. Bomar tidur di Masjid Darussalam kali. Nah yang ketiga amalannya apa lagi si Timothy? Kata si Timothy, setelah saya lapin, saya bersihin dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kemudian yang kedua saya suapin makanannya, saya siapin hidangannya. Yang ketiga saya kasih dia pecut untuk memecut diri saya. Dia bilang sama lakinya, bang, kalau hari ini pelayanan saya ada yang kurang, pecut diri saya. Makanya saya bilang agak ada di Kobak yang kayak begini dengan Sulaiman. Jadi si Timothy itu selain dia memberikan pelayanan yang begitu baik, dia minta digebukin bahasanya kalau memang ada yang kurang. Padahal kan si Timothy orangnya cakep ya, udah cakep, kaya, soleha, taat sama laki. Karena dia tahu bahwa surga yang ada pada dirinya kepada seorang istri itu adalah keridoan daripada suami. Makanya saya mah cuma bilangin doang, itu terserah ibu mau pakai sama kagak ya terserah. Gitu. Makanya ntar nih pulang ngaji minta maaf dah, ya. Mau puasa ntar minta maaf. Ini bagi yang punya suami. Kalau yang nggak punya suami, ya udah nggak usah minta maaf. Ini yang punya suami aja. Kalau yang nggak punya suami ya udah diam aja. Ini saya ngomong berlaku kepada orang yang punya suami.
Udah lupa caranya. Iya Bu, kenapa seperti itu hadisnya? Karena nanti ketika di akhirat, di yaumul mizan, di hari di mana manusia dimintai pertanggungjawaban, laki ibu yang digebukin, laki ibu yang ditanya. Lah ibu mah tenang aja. Suami ibu punya dosa, punya kesalahan. Contoh nggak sholat, ibu nggak dimintai tanggung jawab. Suami berdosa, ibu nggak ada tanggung jawabnya. Tapi kalau ibu berdosa, suami punya tanggung jawab. Otomatis. Makanya ayu mamra'atit madat an aradin ila dakhlatil jannah. Jadi surga anak itu terletak di kaki kaum ibu, ya. Nah, surga ibu terletak di tangan suaminya. Nah, ini ntar mau puasa, kira-kira mau puasa sehari kah? Minta maaf, kali sekarang ini masih mau salah sama nasi. Nah itu kalau cium tangan gitu. Nah, yang ketiga ada. Mau panjang ntar kalau dijelasin. Udah singkat aja. Yang ketiga, doa malaikat Jibril alaihissalam, ya Allah jangan engkau terima amal ibadah seorang hamba di bulan suci Ramadan nanti tidak ada tegur sapa antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Makanya sekarang ini kita bikin penutupan, dan kita sesama teman ini pasti ya, iya biar kata teman dekat kayak begini nih, nah pasti mah ada aja yang pernah diomongin. Kejelekannya pasti ada aja yang diomongin. Lah iya biar kata nih ngaji jalannya bareng, ke pasar bareng, belanja bareng. Lah pasti mah kalau lagi kesel mah habis lebih kubah. Dasar begitu dia mah orangnya. Makanya tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang gak pernah luput dari kesalahan. Kayak ntar kita pengajian selesai, kita ngaji, kita saling bermusyafahah, minta maaf. Pasti kan kita punya kesalahan, ya. Pasti kita punya kesalahan di antara kita. Apalagi saya ini, saya yang sering ngomong ya, yang ngajarin ibu, pasti saya banyak salah. Saya minta maaf. Suka banyak Ustaz sih kalau ngomong katanya gue malas banget ngaji di almarhum Soleh, disindirin dulu sama Ustaznya. Disindirin mulu, gue agak betah itu. Maafin ya, lo Bomar, maafin sama orang kayak dia begitu. Kata Nabi, tasyafahu yauhadil ghillu an qulubikum. Bermusafahahlah di antara kalian, atau berjabat tanganlah, atau bersalamanlah. Karena sesungguhnya jabat tangan tersebut, bersalaman tersebut akan menghilangkan rasa dendam di hatimu. Jadi kalau ibu setelah salaman tuh ngaji, ketemu orang salaman, itu menggugurkan kesalahan. Kalau kita punya dosa sama Allah, kita minta ampun, pasti Allah ampunin. Tapi kalau kita punya kesalahan sama orang, kalau tuh orang belum maafin kita, lah sampai kiamat itu, sampai akhirat itu ditagih. Makanya ini saya ajarin, kalau pengen ngaku saya ini sebagai gurunya, banyak-banyaklah kita memberi maaf kepada orang lain. Kalau ibu saya menganggap saya ini gurunya, punya hatilah yang lapang. Punya hati yang lapang bagaimana? Maafkan orang-orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Karena kalau meminta maaf itu gampang, tapi memberi maaf itu susah. Jadi kalau ibu dikecewain oleh orang, dikatain, digibahin, difitnahin, ya kan sering saya ajarin tuh. Apa? Maafkan, ikhlaskan, doakan. Tuh. Jadi kalau kita dikecewain oleh orang, kita disakiti oleh tetangga,
kita diomongin oleh teman ngaji, ikhlasin aja. Kemudian kita maafin, kemudian kita doain. Karena apa? Kesian Bu, nanti di akhiratnya kesian. Makanya kalau kita dikecewain oleh orang lain, disakitin oleh orang lain, udah maafin aja. Karena tanpa dia meminta maaf kepada kita, kita sudah maafin. Paham gak maksudnya? Ya. Jadi jangan kita menjadi orang yang pendendam. Maafin. Karena kalau dia belum minta maaf kepada kita, tapi kita sudah memaafkan, itu urusan akhiratnya, urusan ya akhiratnya itu insya Allah terbebas. Tapi kalau dia belum kita maafkan, itu akan tergantung daripada semua kesalahan-kesalahan tersebut. Makanya sering saya ajarkan kepada ibu, jadilah orang yang pemberi maaf. Walaupun orang tersebut belum meminta maaf kepada kita, tapi kita mohon kepada Allah, kita sudah maafin. Itu jauh lebih baik dari kita punya rasa dendam dan kecewa. Dendam sama kecewa sifat baik apa enggak? Buruk kan? Itu semuanya sampah. Kalau ada di dalam diri kita sifat seperti itu, kita sama aja nyimpen sampah di dalam diri kita. Orang sampahnya kita buangin, masih kita simpan. Nah, kesimpulannya, menyambut bulan suci Ramadan ini, dalam rangka rohani ini, kita pertama minta maaf sama orang tua, ya, minta maaf bagi orang tua yang masih ada, kita datengin, yang enggak kita rohaikan. Kemudian yang kedua, suami istri, ya, yang punya suami pulang sebelum menjelang puasa minta maaf. Yang ketiga, sama tetangga, sama saudara, sama teman ngaji ini saling memaafkan. Jangan sampai kita nanti dituntut di akhirat nanti kalau kita belum saling memaafkan. Ustadz, bagaimana orang tersebut belum minta maaf? Udah kita maafin aja. Karena udah kita maafin, itu terputuslah hubungan akhiratnya kalau dia ada tanggung jawab. Paham? Nggak paham Bu? Nggak apa-apa. Kita sudah maafin, dia sudah berbuat kayak gitu sama kita, biarin aja. Kan Allah yang punya urusan. Ibu pengen punya hati yang bersih, ibu pengen punya hati yang lapang, ibu pengen hidupnya bahagia dunia akhirat. Begitu kita memaafkan apa yang sudah orang lain lakukan kepada kita. Karena semua ini hidup, perjalanan hidup kita ini hanya tergantung kepada Allah. Sering saya sampaikan, hakikat hidup kita ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hidup di dunia ini karena Allah dan sedang berjalan menuju Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang kesal sama kita, kagak demen sama kita, biarin aja, kita maafin aja. Karena dengan seperti itu, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan pemahaman dan mengampuni semua segala kesalahan-kesalahan. Jelas? Ya, di sini kita selesai ajan, kita baca arwah, kemudian tahlil, dan kita tutup dengan pembacaan doa. Nggak apa-apa kalau penutupan mah rada-rada malaman juga nggak apa-apa. Malaman, agak kesore.